Halo guys, welcome to channel. Selamat datang di channel kesayangan Anda. Oke, pada kesempatan di video ini saya akan memberikan tips cara memperbaiki ektp yang nyoplok seperti ini ya. Ini kan nyoplok, ini mau diperbaiki. Ini kebetulan punya orang minta diperbaiki ya, maksudnya suruh saya untuk memperbaikinya. Karena saya juga jasa perbaikan ektp, jadi tak terima ya untuk tawarannya ini untuk servis KTP yang nyoplok. Nah, bahan apa yang perlu disiapkan? Nah, ini pas banget buat sobat ya yang mau belajar servis ektp atau ingin buka jasa perbaikan ektp ya. Nah, perlu diingat untuk bahan-bahannya yang perlu kamu punya dan wajib banget yang kamu punya ya. Oke. Pertama, kita siapkan dulu untuk media buat nempelin ektp-nya ya. Ini buat tempelin ke sini. Ini buat sobat hindari menggunakan yang namanya double tip ya. Jadi buat sobat jangan gunakan yang namanya double tip, mending gunakan yang namanya double sheet. Nih, ini double sheet satu pak, ini isinya satu lembar ya. Dan ini jangan lupa ya untuk namanya, ini namanya double sheet. Ini perlu diingat. Ini gold laminating double sheet clear. Ini gunanya tuh banyak ya, buat nempel media yang seperti saya sebutkan tadi, buat KTP, buat intinya kalau buat saya sih buat KTP aja ya, daripada kita menggunakan double tip. Itu efeknya lama kelamaan akan hasil tempelannya, jadi bagian data KTP-nya lama kelamaan akan menjadi kayak nggak kelihatan, kayak pudar gitu, karena efek lem double tap-nya itu kan warnanya agak kekuningan kalau double tap ya. Kalau menggunakan ini tidak, karena ini bening ya, bening. Ini kanan kiri tuh nempel, jadi aman untuk media perbaikan ektp. Terus yang kedua ada ini buat finishing. Ntar setelah diperbaiki ini kita kasih finishing. Ini untuk media tempered glassnya ya. Ini bahan menggunakan kita bisa menggunakan yang namanya skotlet bening. Harganya tuh murah, 1 meter paling berapa, 15 ribuan kalau tidak salah ya. Kalau ini udah dipotong ya. Kalian bisa beli di tukang skotlet biasanya banyak. Kalau enggak kalian bisa beli di toko online. Itu linknya udah saya sertakan ya, dari bahan double sheet, terus ada bahan ininya udah saya sertakan ya. Ini karena udah dipotong jadi segini ya. Terus ada juga yang namanya ini buat sampul KTP-nya. Ini buat bisa juga untuk sampul yang namanya ATM, terus KIS, terus kartu prakerja dan lain-lain ya, yang berhubungan dengan kartu. Nah, ini banyak tebel. Terus ada juga buat ini, saya pakai ini ya, pakai cairan celing buat bersihin noda-noda yang ada di KTP ya, soalnya biar bersih gitu. Kalian bisa beli di warung terdekat, pasti ada. Kalau enggak, kalian bisa menggunakan minyak kayu putih. Tapi kalau menurut saya lebih baik enaknya pakai ini ya. Pakai ini. Kalau minyak kayu putih kan rada kayak berminyak ya. Jadi menurut saya sih
kayak kurang bagus sih. Ntar buat prosesnya ntar kalian juga akan tahu. Terus ada scrub, kalian bisa menggunakan apa sih namanya, bahan PVC atau juga menggunakan scrub khusus ya. Kalau saya pakai bahan PVC sih buat scrub. Oke, kita langsung proses langsung ya untuk caranya. Nah, ini kan apa namanya, KTP-nya kan kotor ya. Ini dibersihkan dulu, Ini biasanya tak semprot ya, tak semprot pakai seling. Nah, ini pas banget buat kamu ya. Ini edukasi cara servis KTP. Barangkali KTP kamu juga rusak atau gimana gitu. Nah, ini tinggal digosok pakai namanya lap ya. Digosok ya sampai bersih. Nah, sampai bersih. Kalau pakai minyak kayu putih juga bisa sih sebenarnya. Pakai minyak kayu putih juga bisa. Tapi saya lebih suka menggunakan air mineral, air keran ya, dikasih apa namanya, sunlight juga bisa, atau juga menggunakan seling juga bisa untuk membersih kaca loh, biar maksudnya bisa dipakai untuk membersihkan ini. Nah, ini kan udah bersih ya, udah bersih ini udah bersih. Nah, udah bersih. Ini tinggal bagian yang plastik yang ada tulisannya. Yang ini ya. Yang ini. Ini wajib dibersihkan juga. Maaf, ini tak sensor ya untuk data KTP-nya. Biar enggak apa namanya? Oh, yang jelas tak sensor ya untuk bagian datanya. Nah, semprot. Diusahakan yang rata ya untuk penyemprotnya. Jangan khawatir untuk data KTP-nya ini tidak akan hilang disemprot pakai cairan celing. Nggak akan hilang kok, karena ini untuk KTP-nya permanen, tidak akan luntur ya, nyantai aja. Nah, diusahakan yang bersih ya untuk bersihnya, biar hasil kerjanya bagus tuh. Oke, kalau sudah bersih baru ini KTP banyak ini nih tulangannya bisa dikasih double set ya. Ini dipotong sesuai kebutuhan aja, untuk double setnya dipotong sesuai kebutuhan aja. Nah, ini tinggal di bagian ini selaputnya dicoplok aja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kulitnya dibuang aja dulu. Ini lapisannya ada 2, jadi buat sobat perlu diingat ya, lapisan ini ada 2. Ini yang pertama ditempelkan aja dulu. Untuk nempelinnya sangat mudah sih, tinggal dipaskan aja. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini di scrub ya, pakai scrub. Nah, dorong pakai scrub perlahan-lahan. Nah, seperti ini. Ini lebihannya dibuang aja, dipotong pakai gunting juga bisa. Nah, seperti ini. Jangan lupa dirapihin. Harus benar-benar rapi. Nah, ini misalkan kalau udah rapi, ini bagian selaputnya bisa dilepas. Ini kan ada selaputnya, selaput plastiknya ya, lapisan gitu. Kita bisa menggunakan yang namanya selotip biar mempermudah. Ini
seperti ini ya, tempelin dari ujung lalu diangkat, ditarik ya sampai lapisannya ngelupas karena ini ada lapisannya. Oke, seperti ini. Nah ini ya, tuh kan ada lapisannya tuh. Jadi untuk ngelepasin selaputnya ini jangan langsung dilepas semua ya. Nah, setengah aja dulu, maksudnya segini aja dulu. Nah, pinggirkan sambil dipegang. Terus bagian ini yang ada datanya bisa dipaskan ya, dipasang. Diusahakan yang pas, diusahakan yang pas ya. Maaf ini tak sensor untuk datanya. Diusahakan yang pas untuk pemasangan EKTP-nya. Nah, kalau sudah tadi yang ada solatifnya ditarik aja, tarik ya seperti ini. Nah, baru dirapikan pakai jempol atau jerici. Nah, kalau sudah baru digosok pakai ini namanya pakai kain lap juga tidak masalah, ini buat rapihin. Nah, kalau udah rata seperti ini ada sisa apa namanya? Sisa plastiknya. Bisa dirapihin lagi ya. Dirapihin lagi. Pakai cutter lebih gampang ya, jangan pakai gunting. Oke. Oke, ini udah cakep. Lalu untuk anti goresnya kita pakai ini ya. Ini yang tadi saya sebutkan. Ini bisa disesuaikan sama ukurannya. Nah, ini dipotong ya. Saya biasanya caranya seperti ini ya. Ini tinggal dipotong. Potong 2 kali ya. Buat atas bawah. Nah, sudah, ini kulitnya dilepas. Lepasnya dari pojokan, dari ujung ya. Kalau sudah, baru ditempelkan. Nah, lalu di scrub. Dorong pakai scrub pelan-pelan. Nah, kalau sudah dirapihin pakai cutter. Nah, kalau sudah, baru bagian depannya dikasih anti goresnya juga. Nah, maaf ini tak sensor ya untuk bagian datanya karena ini data penting milik orang. Oke, lalu dorong pakai scrub. Terus dirapihin pakai apa namanya? Cutter. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk hasilnya seperti ini ya. Nih, jadi rapi. Terus jangan lupa kita kasih untuk hasil kerjanya dikasih apa namanya? Sampul KTP-nya ya. Nah,
Ini tinggal dimasukkan ke dalam sampul. Biar apa? Biar hasil kerjanya bagus gitu. Nah, ini dia jadinya. Bagus kan untuk hasil kerjanya. Nah, maka dari itu buat sobat yang mau belajar servis KTP, ini pas banget ya. Ini pas banget dipelajari, dan untuk bahan-bahannya sudah saya sebutkan tadi, dan untuk link pembeliannya juga saya sertakan di link deskripsi. Monggo yang mau belajar silakan aja. Lumayan buat nambah-nambah kebutuhan kita sehari-hari ya. Untuk jasa servis seperti ini biasanya kita tarif dari 15.000 sampai 30.000-an ya untuk jasa servisnya. Nah, itu dia cara saya ya, cara perbaikan ektp. Mudah-mudahan ini bisa dipelajari. Terima kasih karena Anda sudah menyimak video ini. Sampai jumpa.